Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anak, berjumpa kembali dalam proses pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga bisa mengikuti proses PBM dengan baik. Di luar sana banyak kita lihat orang berbaring di rumah sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Karena itu kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita gunakan pemberian nikmat Tuhan itu sebagaimana mestinya. Kesehatan kita gunakan untuk beraktivitas dan belajar sebaik-baiknya. Kita naikkan lagi dengan mencontoh sifat Tuhan, yaitu suka memberi. Kita pupuk rasa memberi, baik memberi perhatian pada diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya perlu Bapak beritahukan bahwa pada tahun pelajaran ini Bapak akan mengajar kelas kalian. Untuk itu kita perlu saling mengenal agar komunikasi berjalan lancar. Peribahasa berkata, tak kenal maka tak sayang. Nama Bapak bisa kalian baca di slide. Nama lengkap Bapak Dr. Andes Rianto Danu Siswoyo. Boleh kalian panggil Pak Sri atau Pak Yanto. Bapak akan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Jika Anda ingin mempraktekkan pelajaran dengan bertatap muka secara langsung, kalian bisa berkunjung ke rumah Bapak di Wirun RT 2 RW 11 Mojolaban Sukoharjo atau melalui nomor HP 0813 2751 8528. Anak-anak, sejak Maret 2020, bangsa Indonesia berada dalam suasana berduka dengan berjangkitnya wabah corona. Wabah ini telah menyerang berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali aspek pendidikan. Akibatnya pun begitu terasa mencekam. Berita orang terpapar, penuh sesaknya rumah sakit, kekurangan fasilitas kesehatan, serta bunyi sirine meraung-raung setiap saat menjadi konsumsi sehari-hari. Bahkan kini memasuki serangan corona gelombang kedua dengan munculnya varian corona yang lain. Untuk itu, kunci menekan penyebaran dan penularan virus corona harus tetap kita lakukan. Jangan sampai kita lupa memakai masker, kita perlu mencuci tangan dengan sabun, dan kita perlu menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Anak-anak yang Bapak sayangi, situasi pembelajaran di masa pandemi bisa jadi menjadi ujian, menjadi cobaan, agar para siswa menjadi orang yang kuat. Ibaratnya kalian sedang belajar menjadi nakoda. Seorang nakoda yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Namun, mereka yang mampu dan terbiasa melewati rintangan. Seorang nakoda menjadi tangguh karena mereka berupaya mengerahkan segala daya upaya, sabar, dan tahan untuk menghadapi kesulitan. Anggaplah situasi seperti ini sebagai gelombang yang harus kita terjang untuk mencapai tanjung harapan. Siapa kalah akan terjungkal dan siapa menang akan berjaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kalah. Kita harus menjadi pemenang. Kalian harus seperti bunga teratai. Setelah melalui perjuangan yang melelahkan, kalian harus mekar
dan berbau harum. Teratai akan selalu di atas, baik dikala air pasang maupun dikala air surut. Pantang ia berada di bawah air atau tenggelam di bawah air. Jadi kalian harus seperti bunga teratai. Kalian harus berada di atas dalam situasi apapun dan dimanapun berada. Tidak boleh kalah oleh situasi apapun. Anak-anak, pandemi COVID-19 saat ini mengubah semua sistem pembelajaran. Berbagai jenis media pembelajaran bermunculan. Media pembelajaran daring merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses belajar mengajar, selain metode pembelajaran konvensional. Diberlakukannya status pandemi COVID-19 mewajibkan hampir semua aktivitas berbasis daring. Model pembelajaran di semua sektor pendidikan diwajibkan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ berbasis online. Menghadapi situasi demikian, kalian harus siap secara mental dan teknologi. Tentu nanti banyak tugas yang harus dikerjakan, dan itu perlu penguasaan teknologi. Bisa jadi guru menggunakan media grup WhatsApp, Google Classroom, Moodle, dan berbagai aplikasi belajar online lainnya. Untuk pembelajaran sinkronis, guru juga memanfaatkan media Google Meet, Zoom Cloud Meeting, Cisco Webex, dan sebagainya. Itu semua dilakukan dalam upaya mendorong kalian agar semangat belajar sehingga memiliki prestasi. Dalam hal media pembelajaran yang Bapak gunakan adalah Google Classroom. Ini daftar link mapel pelajaran bahasa Indonesia yang perlu Anda masuki dalam grup kelas masing-masing. Selesai pelajaran, silakan kalian masuk pada link yang tersedia. Dan minggu depan, Bapak berharap semua siswa telah menjadi anggota grup kelas mapel bahasa Indonesia. Anak-anak, kalian sekarang berada di kelas 12, kelas tertinggi di sekolah ini. Kalian telah menjadi siswa paling dewasa bila dibandingkan dengan adik-adik kalian kelas 10 dan kelas 11. Untuk itu, kalian harus menjadi manusia dewasa. Kalian harus menjadi insan pembelajar, menjadi cerdas, terampil, dan adaptif, sehingga terbukalah wawasan dan kesempatan tanpa batas. Tentu saja bagi mereka yang mau belajar. Anak-anak, dimanapun berada, kapanpun, dalam situasi apapun, tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Untuk menuntut ilmu tentu memerlukan beberapa syarat. Syarat itu antara lain, yang pertama, kalian harus cerdas. Kalian harus sehat akal. Yang kedua, kalian harus rakus, artinya mencari ilmu sebanyak mungkin, rakus dalam menyerap ilmu-ilmu. Yang ketiga, kalian harus bersungguh-sungguh. Yang keempat, Anda harus mempunyai modal yang cukup. Modal itu bisa berupa harta, kemampuan, dan usaha keras. Dan yang kelima, tentu saja guru yang mengajarkan. Dan yang terakhir adalah
perlu disadari bahwa belajar memerlukan waktu yang lama. Untuk itu perlu adanya ketekunan dalam belajar. Semangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolong kepada Allah, serta jangan mudah malas atau patah semangat. Jangan sia-siakan kesempatan dan waktu dalam menuntut ilmu selama di SMK Negeri 3 Surakarta. Anda harus keluar dari SMK Negeri 3 Surakarta dengan mendapatkan BMB, yaitu bisa bekerja, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan bisa berwirausaha. Selamat belajar, semoga sehat dan sukses selalu.